Yang pertama hati dulu. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku catatannya. Kalau sudah siap, mari kita sikapnya yang baik. Sikap saat teduh sejenak. Adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Adik-adik sekolah minggu semua duduk yang manis. Kita untuk siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh, ambil waktu sejenak, kita saat teduh dimulai. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, sungguh indah ya penyertaan Tuhan, kasih-Nya kepada kita dari terbit matahari hingga terbenamnya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan selama-lamanya penyertaan Tuhan kepada kita selalu ada. Dan sekarang juga adik-adik semuanya sudah siap? Siap. Laskar Kristus siap! Semuanya berdiri, kita bernyanyi dari terbit matahari. Semua pakai gerakan ya Kak? Iya dong. Siap! Siap dong Kak. Dari terbit matahari sampai apa? Sampai pada masuknya, biarlah
Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami kembali Tuhan untuk beribadah secara virtual. Biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini kami semakin dekat dengan Engkau. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak sekolah minggu, kita adalah pahlawan kecil dan Yesuslah menjadi panglima kita. Sebagai pahlawan, kita siap mengikuti panglima kita, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan bernyanyi, Aku Pahlawan Kecil. Ayo pahlawan, siap! Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan
Baiklah, kita akan berdoa, kita menyambut firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dari tadi pagi Tuhan hingga saat ini kami telah bernyanyi memuji nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Biarlah firman yang kami dengarkan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari manakah? Dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Nanti ayat 14 Kak Astra, adik-adik semuanya, dan Kak Mary ayat ke-15. Siap. Begitu juga bergantian ya adik-adik. Oke, siap. Kita mulai firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Sudah sahabat semua kan ya? Sudah dibuka? Sudah? Sudah dapat ya? Kita baca ya. Oke. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan tadi. Itu bercerita tentang apa, Kak? Satu tokoh Alkitab. Ya, itu ceritanya dari ceritanya Timotius ya, dan mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai penuntun ya dalam kehidupannya. Tapi Kak, sebelum kita menjelaskan lebih panjang lagi, lebih dalam lagi mengenai firman ini, Kakak mau bertanya, adik-adik tahu nggak cerita tentang Timotius? Ada yang pernah dengar atau masih ingat siapa itu Timotius? Panjang ya ceritanya Timotius. Tapi yang kita akan dengar di sini adalah teladan dari keluarganya Timotius, Kak Mer. Ternyata Kak Mer, keluarganya Timotius ini dari opungnya, Dari mamanya, bapaknya, semuanya itu selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Neneknya Lois, mamanya Wineke, iya, bapaknya juga selalu mengajarkan kepada Timotius untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan setiap harinya. Dan makanya Timotius juga bertumbuh setiap hari, masa ke masa dengan firman Tuhan. Dia diajarin sama mamanya dari kecil untuk membaca firman Tuhan. Kak, emang kalau kecil bisa membaca firman Tuhan? Nah, itu dia tugas kita sebagai anak sekolah minggu. Walaupun kecil kita Mendengarkan ya, kalau Mendengarkan belum bisa bisa. baca, Iya. baru mendengarkan. Banyak loh firman Tuhan bisa yang kita dengarkan kalau kita belum bisa baca. Terus pertanyaannya Kak, apakah adik-adik semuanya sama seperti Timotius membaca Alkitab setiap hari? Kakak Mary? Ayo dijawab masing-masing ya. Ayo dijawab semuanya dalam hatinya. Dalam hatinya ya. Kak Astra, iya membaca. Tapi setiap hari enggak? Iya, Firman kadang Tuhan. bolong. Oh iya, berarti setelah mendengarkan firman ini kita harus membacanya. Apakah adik-adik semuanya berdoa Apakah berdoa? tiap hari? Dijawab masing-masing ya. Ya coba berdoa enggak kelas Berdoa kecil? enggak? Setiap hari. Kelas kecil Atau apakah mendengarkan renungan? Atau membaca renungan? Kan ada Iya. renungan ya, buku renungan. Ada juga yang dari HP setiap hari. Apakah adik-adik juga mendengarnya? ayo. Kalau di gereja kita ada juga yang renungan yang dikirim. Biasanya mama
di grup WA ada juga itu ya, Iya. yang tiap pagi ya. Pagi ya. Iya, yang renungan pagi. Apakah adik-adik semuanya mendengarnya juga? Semuanya kita tanya dalam hati kita masing-masing. Padahal adik-adik di firman ini dapat kita pelajari seperti Timotius yang selalu bertumbuh dan membaca firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan setiap harinya. Dia menjadi anak yang cerdas, Iya. anak yang dicintai Seperti di Tuhan. ayat yang ke-15. 16 ya? 15 juga ya. Oh 15 ya, betul. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman Kristus Pada Yesus. Betul. Jadi kita harus mendengarnya setiap hari. Coba ingat nggak adik-adik? Ada juga lagu kita Kak Mer. Katanya kalau mendengarkan firman Tuhan membuat kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh. Ayo, ingat nggak lagunya? Baca kitab suci. Ayo kita nyanyi sama-sama ya Kak ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Semuanya ya. Boleh dipegang juga kitabnya biar pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Iya, betul sekali. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu dan rajin untuk membaca. Firman Tuhan. Iya. Dan adik-adik, tadi juga kita sudah belajar tentang Timotius ya. Dan waktu itu juga ketika Timotius bertemu dengan Paulus, Paulus juga senang sama Timotius. Dia bisa diajar ya. Iya. Dia menjadi anak rohaninya si Paulus, Rasul Paulus ya. Jadi Timotius itu menjadi anak rohaninya Rasul Paulus. Dia juga senang dan dia semakin bertumbuh, semakin hari imannya semakin bertumbuh. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Adik-adik, emang kenapa sih kita harus baca firman Tuhan, Alkitab kita setiap hari? Karena di dalam firman Tuhan ada kebenaran. Betul. Dan ini Kakak Mary, kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan semakin cerdas. Yes, betul. Emang kenapa bisa cerdas? Karena kita juga berperilaku, melakukan kegiatan kita yang seturut dengan firman Tuhan, yang seturut dengan yang ada di Alkitab. Misalnya belajar nih, belajar nggak boleh nyontek. Iya betul. Betul sekali. Jadi kita semakin ada di hukum Taurat Kak. Jangan Iya. mencuri ya, Mencuri. sama ya. Iya, termasuk juga. Ada juga kan Kak di Alkitab. Iya. Berarti itu membuat kita semakin belajar lagi, bisa membuat kita semakin cerdas. Gitu. Dan kalau misalnya selalu mendengarkan firman Tuhan, itu menuntun kita berperilaku yang lebih baik. Iya. Iya dong Kak Mer. Betul Kak. Kalau misalnya gini Kak Mer, kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita nggak mendengarkan ajaran-ajaran dari gereja, Satu dari hari semua yang firman Tuhan. Iya. Satu hari menghadapi masalah, tapi ingat firman Tuhan. Iya. Jangan engkau khawatir. Betul Contohnya ya Kak. Jangan khawatir. Atau misalnya Kak Mer, kalau dia masih khawatir gitu, nggak bisa diselesaikan lagi tugasnya, masalahnya, gitu kan? Jadi firman Tuhan ini yang membuat kita semakin benar, meluruskan kita. Seperti di ayat ke-16. Ayo, semuanya kita baca ya Kak ya. Yuk. Ayat 16 baca bersama yuk. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
tulisannya ya Di ini. Alkitab semuanya Ya, ini. ini Alkitab ini. Katanya bertujuan untuk yang pertama, ayo mengajar. 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 Sama seperti adik-adik lo belajar di sekolah ya. Iya, ada buku panduannya. Iya, ini juga di Alkitab sebagai panduan hidup Panduan kita. hidup kita. Ini yang mengajari Kita. Misalnya Kakak Mary, kalau mengajar itu gimana ya? Alkitab itu sebagai yang mengajar kita. Iya, dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Betul. Dari yang tidak baik menjadi baik. Iya, Membawakan perubahan. betul. Mungkin Kak Mary dulu misalnya dia masih sering nyubit Apa tuh? temannya. Cubit. Padahal ada di firman Tuhan, jangan engkau membunuh. Mencubit juga termasuk bagian dari membunuh loh. Iya. Karena melukai Orang lain. temannya. Makanya firman Tuhan yang mengajar kita untuk semakin lebih baik. Baik. Terus yang kedua, Kak Mary, manfaatnya adalah untuk menyatakan kesalahan. Lebih kurang sama ya, mengajar juga menyatakan kesalahan. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya Firman Tuhan menyatakan kesalahan. dia sudah berbuat yang tidak baik nih, misalkan pagi-pagi dia lupa berdoa, dia mendengar, terus dia ingat firman Tuhan, bersukacitalah dan berdoalah Senantiasa. Berarti panduannya, pengingatnya itu firman Tuhan. Karena semuanya ada di dalam Alkitab. Mengingatkan kita juga untuk berdoa. Semuanya ada ya Kak ya. Terus yang ketiga Kakak Mary, untuk memperbaiki kelakuan. Lebih kurang sama juga tadi Sama. ya. Ini mendidik Memperbaiki kita. kelakuan. Memperbaiki kelakuan seperti apa sih? Kalau misalnya berarti gini kali Kak ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu diri itu salah, kita sudah mengetahui dari firman Tuhan, karena semuanya ada di sini, kita harus melakukan yang lebih baik lagi. Contohnya gimana Kak? Contohnya ya sama, kurang lebih sama yang kayak tadi ya. Ya, malas-malasan mungkin Kak. Malas-malasan. Karena ibadah online nih. Iya, hari ini Ah, ibadah masih online iya. masih. Masih pandemi Kak. Masih pandemi. Ibadahnya masih online. Ah, malas deh. Iya. Malas-malasan deh ibadahnya. Nah, ini tugas kita sebagai anak sekolah minggu harus ingat akan Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ada juga tentang malas. Hai pemalas, bergurulah kepada semut. Itu kan juga ada juga di firman Tuhan, mengingatkan kita juga supaya tidak malas, supaya kita memperbaiki kelakuan menjadi lebih baik. Ada juga nih Kakak Mary, mendidik orang dalam kebenaran. Oh, ini penting banget nih. Sekarang Kak Mary banyak sumber-sumber yang bisa untuk belajar. Ada sumbernya sosial media, ada YouTube. Tapi adik-adik, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu sesuai dengan yang diajarkan Tuhan kita? Apakah itu mendidik dalam kebenaran? Itu bisa kita ketahui kalau kita membaca firman Tuhan. Atau mungkin Kak dengan menonton YouTube misalnya, kita biar lebih Kak, diketahui orang, biar kayak tenaran, mencari ketenaran gitu. Populer. Dengan pakai baju yang seksi, pakai buat vlog sendiri yang bikin heboh supaya kita dikenal orang, bikin prank misalnya Kak yang tidak baik. Iya betul, itu ada sumber pelajaran dari mungkin YouTube. Iya. Tapi apakah itu mendidik dalam kebenaran? Ayo, diingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Betul, menjadikan Alkitab, firman Tuhan kita ini sebagai panduan Dalam hidup kita. Iya, kayak tadi Kak. Ya, kita udah nonton YouTube, nonton apa banyak nih sumber yang pelajaran. Tapi apakah itu dalam kebenaran? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Makanya itu pelajaran buat kita. Semua yang kita lakukan, baiklah itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Mari kita belajar dari Timotius. Dari kecil dia diajarkan opungnya, diajarkan mamanya
bapaknya untuk selalu mendengarkan dan membaca firman Dari kecil Tuhan. Dari sudah kecil. senang membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang senang baca firman Siapa yang Tuhan? senang? Apakah firman Tuhan bosan? Apakah seperti itu? Ya, coba dulu yang angkat jempolnya. Siapa yang senang mendengarkan firman Tuhan? Saya. Saya. Anak sekolah minggu Cawang Semuanya senang ya? mendengarkan firman Tuhan. Iya. Oleh karena itu, baiklah kita semua, Kakak Astra, Kakak Mary, adik sekolah minggu semuanya, mulai saat ini senanglah dan selalulah membaca dan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan hanya membaca doang, tapi melakukan firman Tuhan juga. Oke? Siap? Siap, Kak? Siap. Karena kita akan disenangi teman-teman kita, orang tua kita, dan terutama Tuhan Yesus. kita. Iyalah disenangi, Kak. Kalau kita sesuai dengan perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan, nggak ada yang salah-salah lagi. Semua orang jadi senang. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Akan senang sekali dengan kita kalau kita rajin untuk membaca baca firman firman. Tuhan. Baiklah, itu pelajaran kita hari ini dan tugasnya sebagai komitmen kita sebagai anak sekolah minggu yang taat akan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Buat adik-adik kelas besar nanti akan membaca firman Tuhan setiap hari dari almanak ya. Amanah HKBP ya. Kan di almanak ada ya bacaan firman Tuhan tanggal Sekolah minggu. ya untuk semuanya ya Kak ya, untuk keseluruhan ada hari Senin, Selasa. Jadi untuk pelajaran kita, komitmen kita, semua kelas besar harus membaca hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, minimal 7 hari ini di video atau di foto ya Dik. Semuanya dikirim di grup ya. Nanti dikirim di grup. Benar nggak? Dalam 7 hari ini Setiap semua hari ya? adik-adik membaca setiap hari. Setiap hari harus Iya. Harus Kirimnya dibaca. boleh siang, boleh pagi, boleh malam. Pokoknya setiap udah selesai baca dikirim, difoto dulu ya atau di video terus dikirim ke grup. Ke grup, ya. Oke. Nanti kalau misalnya semuanya pasti punya lah almanak ya Kak di Iya. rumah. Kalau nanti nggak punya, Kakak kirimin lagi ayat dari tanggal 26 ya. ya 26 sampai tanggal 31 nanti dikirimin lagi ya Kak ya. Dan untuk kelas kecil apa Kak? Kelas kecil kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku. Itu nanti dinyanyikan pakai gerakan di video terus dikirim Ke grup. Kalau adik kelas kecil hari Minggu juga ya Dek, hari ini juga dikumpulin. Dikumpul. Kalau kelas besar tiap hari. Kalau kelas kecil tugasnya nyanyi doang. Ya. Nyanyi Firman pakai Tuhan gerakan boleh. pakai gerakan. Langsung dikirim ke grup sekolah minggu ya. Oke, siap semuanya. Kalau Laskar Kristus yang sudah siap, pas kakak bilang nanti Laskar Kristus, semuanya bilang Siap. Laskar Kristus Siap. siap. Dan semuanya sudah siap ya. Amin firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah kami di pagi hari ini. Kami telah bernyanyi memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan supaya kami selalu taat akan firman-Mu, membaca firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Biarlah kami anak sekolah minggu yang selalu bertumbuh di dalam Engkau dan selalu ingat akan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman dan ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah kami anak sekolah minggu menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, sekolah kami, dan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan, kami sekolah minggu, Engkaulah yang memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau memberikan kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari virus yang mewabah saat ini. Karena kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, buat pimpinan jemaat kami, buat penatua kami, kakak sekolah minggu, dan semua jemaat Tuhan. Engkaulah yang memberkati
mereka berada. Mungkin Tuhan saat ini belum semua bisa ikut untuk beribadah secara tatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan murah rezeki supaya bisa menyekolahkan kami, membiayai kami, anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang lemah, yang sedang sakit, Engkau pulihkan, Engkau memberikan kesehatan. Tuhan Yesus, dalam bulan ini sungguh banyak adik kami yang bertambah usia. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan yang dari Engkau. Biarlah adik-adik sekolah minggu di pertambahan usia ini semakin taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kedamaian, pulihkan Tuhan dari wabah yang saat ini. Biarlah Tuhan melalui orang-orang yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini, bisa Tuhan menciptakan vaksin seizin dengan Engkau Tuhan, dan supaya bisa mengobati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Karena firman Tuhan harus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirani jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baiklah adik-adik, kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan, Cuci tangan, pakai masker. pakai masker dan bersihkan diri juga. Oke. Oke. Sampai bertemu